Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu Kenny di materi kebutuhan dan kelangkaan. Materi kelas 7 semester 2. Mari kita simak bersama-sama video ini. Kamu pernah nggak sih ingin beli mainan tapi akhirnya tidak kesampaian? Rasanya gimana gitu? Sedih kan? Pasti di antara kamu ada yang ngambek ke ayah dan ibu deh. Padahal kalau kamu tahu, ada alasan kenapa ayah dan ibu kamu tidak mau membelikan mainan tersebut. Ya, mungkin saja karena harganya mahal atau tidak gratis. Kebutuhan manusia adalah keinginan dari manusia yang harus dipenuhi. Kalau kebutuhan ini tidak dipenuhi, bisa mengganggu kehidupan manusia, tapi masalahnya tidak semua kebutuhan manusia bisa dipenuhi karena manusia punya keterbatasan. Mahalnya suatu barang itu bisa jadi karena produksinya sedikit atau jarang yang bisa memproduksinya. Bahasanya disebut sebagai limit edition. Kamu tahu nggak kalau itu tadi contoh dari sebuah konsep kelangkaan? Kok bisa ya? Kelangkaan adalah kondisi ketika jumlah kebutuhan manusia tidak sebanding dengan alat pemenuhan kebutuhannya. Oh iya, kelangkaan bisa terjadi karena beberapa faktor loh. Di antaranya perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi, dan bencana alam. Contoh kelangkaan yang terjadi karena faktor letak geografis, misalnya wilayah yang berada di pegunungan dan perkotaan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia: pertama, jenis kelamin; kedua, tingkat pendidikan; ketiga, kondisi lingkungan; keempat, tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi; kelima, tingkat pendapatan; dan keenam, status sosial. Sekarang kita pelajari yuk macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu dibedakan menjadi 4 macam. Macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama, menurut intensitasnya. Yang kedua, menurut sifatnya. Yang ketiga, menurut subjeknya. Dan yang keempat, menurut waktunya. Kebutuhan menurut intensitasnya dibedakan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan menurut sifatnya dibedakan menjadi kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan menurut subjeknya dibedakan menjadi kebutuhan individu dan kelompok. Dan yang terakhir, kebutuhan menurut waktunya dibedakan menjadi kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan primer. Pasti kamu sering mendengar kata-kata sandang, pangan, dan papan kan? Kalau zaman now ditambah dengan chargeran. Nah, kamu pasti tahu kebutuhan primer itu merupakan kebutuhan yang paling penting untuk dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka akan mengancam hidup manusia. Contoh kebutuhan primer yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan merupakan kebutuhan yang kepentingannya berada di tengah-tengah. Kalau kebutuhan ini tidak dipenuhi, tidak bikin hidup manusia terancam kok. Contoh kebutuhan sekunder yaitu meja, kursi, handphone, dan koneksi internet. Kebutuhan tersier, kamu pernah dong melihat mobil sport yang mewah, harganya yang bisa miliaran rupiah itu loh. Nah, itu termasuk kebutuhan tersier. Kebutuhan ini sama sekali tidak mengancam kehidupan manusia, hanya mengancam gengsi saja ya. Kebutuhan ini lebih mengedepankan gengsi.
Contoh kebutuhan tersier yaitu mobil mewah, kapal pesiar, motor sport, dan lain-lain. Kebutuhan menurut sifatnya ini terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ini merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh fisik tubuh manusia, seperti makan, minum, olahraga, dan obat jika kamu sakit. Kebutuhan rohani ini diperlukan oleh batin atau jiwa manusia, seperti ketenangan, keamanan, dan kesehatan mental. Kebutuhan menurut waktunya dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang ini dan tidak dapat ditunda. Misalnya, ketika kamu lagi lapar, maka saat itu juga kamu harus makan. Sedangkan kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang akan datang yang merupakan kebutuhan dapat ditunda atau ditangguhkan karena dibutuhkannya di masa yang akan datang, seperti menabung atau ikut jaminan kesehatan kalau kamu tiba-tiba sakit. Kebutuhan menurut subjeknya yaitu ketika kebutuhan menurut subjeknya itu terbagi menjadi dua, kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individual itu contohnya kalau kita udah pakai pasta gigi buat gosok gigi nih. Nah, pasta gigi tadi nggak bisa dikembalikan dalam isi yang full lagi kan? Sama kayak ketika kita beli air mineral dalam botol. Sudah kamu minum satu kali tegukan, nggak bisa full lagi kan isinya. Seperti itulah kebutuhan individual yang mana jika sudah digunakan, maka tidak dapat digunakan kembali. Sedangkan kebutuhan kelompok, yaitu kebutuhan itu bisa digunakan bersama-sama. Contohnya seperti jembatan dan jalan raya. Nah, itu yang sudah tadi saya sampaikan. Semoga membantu pembelajaran kalian ya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya dalam video dan tayangan di YouTube dari channel Ibu selanjutnya. Sampai jumpa. Semoga tayangan ini menjadi inspirasi dan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.